Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan CH Baladas. Kali ini kita akan membahas yaitu pendataan non ASN. Di sini ya teman-teman kita bahas yaitu pendataan non ASN bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN tanpa tes. Lantas apa tujuannya? Ya, di sini kita akan membahas apa saja tujuan mengapa ada pendataan ini untuk non ASN. Namun di sini bukan menjadi ASN itu diangkat tanpa tes ya teman-teman sekalian. Langsung saja kita bahas yaitu apa tujuan pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang pertama itu untuk memetakan dan memvalidasi data pegawai non ASN di lingkungan instansi pemerintah baik dari segi sebaran, jumlah, kualifikasi, serta kompetensi. Yang kedua itu untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Di sini teman-teman maksudnya yaitu memetakan dan memvalidasi data. Di sini akan data-data yang melakukan pemetaan ini untuk menjadi tolak ukur oleh pemerintah dalam penerimaan P3K ataupun PNS ya teman-teman sekalian. Jadi di sini sudah jelas ada 3 tujuan dari pendataan non-ASN ini. Lanjut yaitu di sini ada pemetaan kebutuhan yang pertama, terus penyusunan kebijakan, dan yang ketiga itu penataan dengan pengawasan. Yaitu pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK wajib melakukan inventarisasi data tenaga non-ASN paling lambat tanggal 30 September 2022. Jadi tanggal 30 September nanti bulan 9 yaitu terakhir teman-teman yaitu dalam pemetaan atau pendataan non-ASN ini. Yang kedua itu penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat ya teman-teman sekalian. Surat itu yaitu SPTJM ya teman-teman, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang ditandatangani oleh PPK. Yang ketiga itu bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non ASN. Jadi di sini teman-teman seharusnya teman-teman sekarang itu lagi pemberkasan atau pemetaan ya teman-teman sekalian. Nanti setelah dilakukan pendaftaran di antara operatornya masing-masing nanti dapat mengakses ya teman-teman sekalian yaitu di halaman yang telah ditentukan oleh pihak Menpan RB. Untuk itu teman-teman sekalian di sini sangat jelas sekali bahwasanya jika teman-teman tidak mengikuti pemetaan data atau pendataan non ASN ini, maka teman-teman otomatis tidak dimasukkan atau dalam kategori tenaga non ASN tersebut ya teman-teman sekalian. Jadi sejak sekarang lakukan yaitu pendataan yang ada di sekolah ataupun di instansi teman-teman masing-masing. Itu ada selanjutnya ini aplikasi pendataan tenaga non ASN, yaitu di sini pendataannya teman-teman di web ini pendataan non-asn.bkn.go.id teman-teman sekalian. Di situ yang pertama pegawai yang ditunjuk sebagai admin instansi wajib melakukan registrasi dan mengunggah SK penunjukan admin pendataan non-ASN 2022 pada tahun ini untuk registrasi admin teman-teman. Yang kedua itu masing-masing tenaga non-ASN dapat melakukan pembuatan akun dan pendaftaran yang bertujuan untuk mengonfirmasi keaktifan sebagai tenaga non-ASN, melengkapi atau menyesuaikan data yang diinput oleh admin atau operator instansi masing-masing. Yang ketiga yaitu melengkapi riwayat masa kerja. Yang terakhir itu ada bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar maka dapat melaporkan kepada admin instansi pendataan non-ASN untuk didaftarkan. Jadi kalau setingkat Pemda itu teman-teman di admin di Dinas Pendidikan teman-teman untuk guru ya. Jika di Kemenak itu kembalinya ke Kementerian Agama masing-masing di kabupaten. Jadi itu teman-teman beberapa tahap ini silakan teman-teman baca dan cermati apa saja
yang dibutuhkan di dalam pengumuman tersebut. Terus di sini informasi lebih lengkap terkait persyaratan atau alur tata cara pendaftaran dapat mengunduh buku petunjuk pendaftaran pendataan non-ASN, yaitu mengakses di sini teman-teman, yaitu pendataan non-ASN bkn.go.id teman-teman, fax ya di ujungnya, yaitu pada aplikasi pendataan non-ASN. Di sini pendataan non-ASN ini telah dimulai teman-teman. Jadi akan berakhir yaitu pada tanggal 30 September nanti teman-teman sekalian. Jadi semoga informasi ini bermanfaat. Ada juga sedikit informasi teman-teman. Ini ada ya teman-teman, yaitu pendataan tenaga non-ASN, yaitu pendataan nantinya akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap ya penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Proses ini akan berlangsung hingga 30 September 2022. Teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait pendataan dapat membaca dengan seksama ya terlebih dahulu di grafis di atas serta teks tadi yang saya bagikan teman-teman sekalian. Jadi pendataan non-ASN teman-teman yaitu menentukan berapa kebutuhan dan berapa yang akan dibuka formasi teman-teman. Jadi ini sangat penting, jangan sampai teman-teman itu kelewatan dalam pendataan ini. Saya harap semoga informasi ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.